2022, menyusul invasi Rusia ke Ukraina, FIFA memutuskan untuk mengeluarkan larangan bagi Russian Football Union atau RFU dari semua kompetisi internasional termasuk kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan FIFA yang biasanya lebih berhati-hati dalam mengintervensi masalah yang memiliki konteks politik yang kuat. Sebaliknya, dalam konteks konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan, FIFA telah menunjukkan pendekatan yang lebih terukur. Meskipun ada seruan berkelanjutan untuk memberikan sanksi terhadap Israel Football Association karena kebijakan negaranya yang berdampak pada olahraga di wilayah Palestina. Hal ini disebabkan karena FIFA seringkali melihatnya sebagai masalah politik yang luar yurisdiksi langsungnya dan memilih untuk tidak terlibat secara signifikan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, maka kami akan memaparkan tokoh-tokoh yang terlibat berikut ini. Kita akan mulai membahas aktor-aktor protagonis. Yang pertama, pengamat sepak bola dan kritikus sepak bola. Pengamat dan kritikus sepak bola secara aktif mengkritik FIFA melalui artikel, laporan, dan opini di media. Mereka menyoroti ketidakadilan dalam penerapan sanksi terhadap Russian Football Union, sementara Israel Football Association tidak mendapatkan sanksi yang serupa, meskipun mereka terlibat dalam konflik yang juga berdarah. Tantangannya adalah kurangnya pengaruh langsung dalam keputusan FIFA dan tekanan politik yang mungkin mempengaruhi penilaian independen mereka. Mereka juga menghadapi risiko backlash dari pendukung kebijakan FIFA. Prospek keberhasilan juga bergantung pada kemampuan mereka untuk mengubah opini publik dan mendapatkan dukungan luas yang dapat memaksa FIFA untuk meninjau kembali kebijakannya. The FIFA Council also reiterated that football should not and should never become hostage of politics and always remain a vector for peace, a source of hope, a force of good, uniting people rather than dividing. Palestine Football Association mengajukan keluhan resmi ke FIFA dan menggalang dukungan internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel Football Association dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Gaza. Tantangannya adalah PFA menghadapi pendukung kuat untuk Israel Football Association dari asosiasi-asosiasi berpengaruh dalam FIFA. Palestine Football Association juga harus bekerja dalam lingkungan yang sangat politis. Prospek keberhasilan juga rendah mengingat sejarah dukungan kuat untuk Israel Football Association dalam komunitas internasional. Tetapi jika mereka dapat menarik perhatian global, mereka mungkin bisa menggerakkan perubahan kebijakan. Yang ketiga, Russian Football Union atau RFU. RFU mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dan melakukan kampanye diplomatik untuk mendapatkan dukungan internasional. Mereka juga memanfaatkan media untuk mengungkapkan ketidakadilan yang mereka rasakan terkait sanksi dari FIFA. Tantangan terbesarnya adalah stigma negatif internasional terkait invasi Rusia ke Ukraina dan keterbatasan dalam sistem hukum olahraga internasional yang seringkali mendukung keputusan yang telah diambil oleh FIFA. Prospek keberhasilan juga moderat hingga rendah karena dukungan internasional yang terbatas dan stigma politik. Keberhasilan banding di CAS sangat tergantung pada kekuatan argumen hukum mereka. Setelah membahas aktor-aktor protagonis, maka kita akan lanjut membahas aktor-aktor antagonis. Yang pertama, FIFA. FIFA memberikan sanksi kepada Russian Football Union segera setelah invasinya ke Ukraina dengan mengeluarkan mereka dari semua kompetisi internasional. Namun, FIFA tidak memberikan sanksi serupa terhadap Israel Football Association meskipun ada konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Tantangannya adalah FIFA menghadapi kritik atas ketidakadilan dan standar ganda dalam penerapan sanksi tersebut. Mereka juga harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari komunitas sepak bola global. Namun, prospek keberhasilannya tinggi dalam jangka pendek karena mereka memiliki otoritas penuh atas kebijakan sanksi. Sedangkan dalam jangka panjang, mereka perlu menyesuaikan kebijakan untuk menghindari kerusakan reputasi lebih lanjut. Yang kedua, Israel Football Association. Israel Football Association terus beroperasi tanpa sanksi dari FIFA. Mereka juga berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat dukungan internasional mereka. Meski berhasil menghindari sanksi, mereka menghadapi tekanan internasional yang terus meningkat dan protes dari berbagai pihak terkait tindakan mereka di Gaza. Prospek keberhasilannya tentu tinggi dalam jangka pendek karena dukungan kuat dari sekutu internasional. Namun, meningkatnya tekanan internasional bisa mengancam posisi mereka di masa depan jika FIFA memutuskan untuk lebih tegas dalam kebijakan mereka. Teori liberalisme relevan dengan topik standar ganda FIFA dalam pemberian sanksi terhadap tim sepak bola Rusia dibandingkan dengan Israel. Hal ini dikarenakan yang pertama, inconsistent international regime. Liberalisme menekankan bahwa aturan internasional dan norma-norma global seharusnya diterapkan secara konsisten untuk mendorong keadilan dan kesetaraan di antara negara-negara anggota.
Dalam konteks FIFA, ketika terdapat perbedaan perlakuan terhadap Rusia dan Israel dalam hal sanksi, hal ini menyoroti adanya inkonsistensi dalam penerapan pengaturan yang bisa dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, atau keamanan tertentu. Kedua, membership in international organization. Liberalisme menganggap keanggotaan dalam organisasi internasional seperti FIFA penting untuk mempromosikan kerjasama, dialog, dan koordinasi antara negara-negara. Namun, keanggotaan ini juga membawa pertanyaan tentang sejauh mana organisasi ini mampu menjaga konsistensi dalam penegakan aturan terhadap semua anggotanya. Dalam kasus sanksi FIFA terhadap Rusia dan Israel, pertanyaan mengenai pengaruh politik atau ekonomi dalam keputusan organisasi ini menjadi relevan dalam konteks teori liberalisme. Protection of Human Rights and Equality. Liberalisme mendorong perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di tingkat internasional. Ketika FIFA memberlakukan standar yang berbeda terhadap Rusia dan Israel, hal ini bisa mencerminkan adanya evaluasi yang tidak konsisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau norma internasional lainnya. Teori liberalisme mempertanyakan mengapa perlakuan yang sama tidak diberikan kepada entitas yang terlibat dalam pelanggaran serupa, yang menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan internasional. Sanksi yang diberlakukan oleh FIFA terhadap RFU memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek dalam dunia sepak bola Rusia. Pertama, sanksi dapat mempengaruhi mentalitas atlet secara signifikan. Atlet mungkin merasa terisolasi atau tidak diakui di tingkat internasional, yang dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk berkompetisi dengan semangat dan determinasi yang sama seperti sebelumnya. Kedua, dampak sanksi terhadap supporter dapat bervariasi. Supporter mungkin merasa frustasi atau kecewa karena tim nasional atau klub kesayangan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi internasional atau kehilangan hak untuk menggelar pertandingan di luar negeri. Hal ini dapat mengurangi animo supporter dan partisipasi dalam acara-acara olahraga. Ketiga, sanksi dapat mempengaruhi aliran pendanaan untuk sepak bola di Rusia. Dengan pembatas sponsor dan pendapatan dari hak siar kompetisi internasional, federasi dan klub sepak bola Rusia mungkin menghadapi ketekanan finansial yang signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur, penggajian pemain, dan pendukungan terhadap pengembangan talenta muda. Keempat, prestis sepak bola secara global dapat terpengaruh oleh sanksi ini. Ketika sebuah negara atau federasi tidak diakui atau dilarang berkompetisi di tingkat internasional, reputasi mereka dalam komunitas sepak bola global dapat merosot. Hal ini juga dapat mempengaruhi daya tarik liga domestik dan kemampuan untuk menarik pemain dan pelatih berbakat dari luar negeri. Pada Februari 2022, RFU mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS terkait sanksi yang diberlakukan oleh FIFA terhadap mereka. Kelanjutan dari banding ini adalah bahwa CAS memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh RFU pada bulan April 2022. Keputusan ini berarti sanksi yang diberlakukan oleh FIFA tetap berlaku, termasuk larangan bagi tim nasional Rusia dan klub-klubnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional dengan identitas nasional Rusia. Palestina terkait dengan masalah seperti pembatasan perjalanan bagi atlet Palestina dan pertandingan yang diadakan di pemukiman Israel di wilayah yang diklaim oleh Palestina. Meskipun terdapat seruan untuk memberikan sanksi terhadap Israel terkait kebijakan negaranya yang berdampak pada olahraga di wilayah Palestina, FIFA telah memilih untuk tidak memberlakukan sanksi yang serupa dengan yang dikenakan terhadap Rusia. FIFA seringkali melihat masalah politik di luar yurisdiksinya langsung dan memilih untuk tidak terlibat secara signifikan dalam konflik tersebut. Implikasinya adalah bahwa FIFA harus mempertimbangkan faktor politik, hukum internasional, dan kepentingan olahraga dalam mengambil keputusan terkait dengan partisipasi sepak bola di wilayah yang disengketakan. Tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menjaga netralitas dan keadilan dalam olahraga internasional sambil menghormati hukum dan kebijakan internasional yang berlaku. Lobbying politik dan tekanan dari negara-negara kuat dapat menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Israel terkait konflik Israel dan Palestina. FIFA seringkali terjebak di antara prinsip netralitas olahraga dan tekanan politik internasional yang kuat yang dapat mempengaruhi keputusan organisasi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan negara-negara tertentu. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, FIFA telah memilih untuk tidak memberlakukan sanksi yang serupa yang dikenakan terhadap Rusia, meskipun ada seruan untuk tindakan keras terkait kebijakan Israel yang berdampak pada olahraga di wilayah Palestina. Hal ini dapat mencerminkan bahwa pengaruh geopolitik yang kuat dan keinginan untuk menghindari konflik
dengan negara-negara berpengaruh yang mendukung Israel. Jadi, tekanan politik dan pengaruh negara-negara kuat dapat memainkan peran dalam keputusan FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Israel dalam konteks konflik Israel-Palestina. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara prinsip olahraga, keadilan, dan faktor politik dalam pengambilan keputusan oleh organisasi olahraga global seperti FIFA.